Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam materi organ pernapasan manusia, khususnya membahas tentang proses pernapasan manusia. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Tahukah kalian bagaimana proses pernapasan manusia? Saat menarik napas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya, saat menghembuskan napas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernapas juga membutuhkan kekuatan otot. Otot apakah itu? Otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Proses pernapasan manusia meliputi dua proses, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Proses inspirasi adalah proses menghirup udara berupa oksigen. Proses ekspirasi adalah proses menghembuskan udara berupa karbon dioksida. Bagaimanakah proses pernapasan manusia? Ketika kita menghirup oksigen, oksigen itu masuk melalui hidung, faring, laring, dan trakea. Kemudian memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri melalui kedua cabang tenggorokan yang disebut bronkus. Bronkus yang terletak di dalam paru-paru bercabang-cabang lagi menjadi bagian lebih kecil yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung udara yang disebut alveolus. Nah, di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air. Pada saat menghembuskan napas, kita mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan animasi dari proses pernapasan manusia berikut ini. Udara masuk melalui hidung, faring, laring, trakea. Bronkus, bronkeolus, alveolus. Di dalam alveolus terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida, di mana karbon dioksida tersebut akan dikeluarkan saat menghembuskan napas. Sehabis berolahraga, kita merasa terengah-engah kelelahan. Gerakan napas itu merupakan pekerjaan otot-otot antar tulang rusuk yang disebut interkostal dan otot diafragma. Apabila yang dominan adalah otot interkostal, maka pernapasannya disebut pernapasan dada. Hal ini ditandai dengan pergerakan dada yang naik turun. Sebaliknya, apabila yang dominan adalah otot diafragma, maka pernapasannya disebut pernapasan perut. Pernapasan perut ditandai dengan adanya perut yang kembang kempis. Jenis pernapasan manusia terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada melibatkan otot-otot antar tulang rusuk. Pada pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan. Proses pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses inspirasi pada pernapasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk atau interkostal berkontraksi atau mengerut,
sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Rongga dada yang membesar mengakibatkan tekanan di paru-paru mengecil, sehingga udara masuk ke paru-paru. Proses inspirasi pada pernapasan perut terjadi karena otot diafragma berkontraksi, sehingga diafragma menjadi lebih datar, yang menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Rongga dada yang membesar mengakibatkan tekanan di paru-paru mengecil, sehingga udara masuk ke paru-paru. Ekspirasi pada pernapasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berelaksasi atau mengendur, sehingga tulang rusuk turun. Rongga dada mengecil, menyebabkan tekanan udara di paru-paru membesar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru. Proses ekspirasi pada pernapasan perut terjadi karena otot diafragma berelaksasi, sehingga diafragma melengkung ke atas. Rongga dada mengecil, menyebabkan tekanan udara di paru-paru membesar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.